Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras sedulurku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan Mataram, yakni tentang Senopati ing Ngalogo atau Senopati Ngalogo dan ekspansinya terhadap wilayah kekuasaannya. Nah, sedulurku sekalian, bagaimana kisah dan ceritanya? Namun sebelumnya sedulurku, saya mohon bantuan dari panjenengan dan dukungan dari panjenengan untuk kerso menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, kami mohon kepada panjenengan untuk kerso memberikan like dan juga komentar. Nah, bagi panjenengan yang merasakan bahwa video ini sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi panjenengan sedoyo, bisa panjenengan share kepada sanak famili melalui media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, perjuangan Senopati Ngalogo yang waktu masih dikenal dengan nama Raden Mas Danang Sutawijoyo atau Ngabai Loreng Pasar dimulai sejak mengikuti sayembara dari Sultan Hadiwijoyo dalam membunuh Arya Penangsang di tahun 1549. Berkat keberhasilannya di dalam membunuh Adipati Jipang, ayah Raden Bagus mendapatkan tanah Mentawai yang kemudian dikenal dengan Mataram. Namun, Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram pada tahun 1556. Sepeninggal Pemanahan di tahun 1575, Raden Bagus pun dinobatkan sebagai penguasa Mataram yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Selama menjabat sebagai penguasa Mataram, Raden Bagus menggunakan gelar Senopati Ngalogo Sayidin Pranotogomo. Perjuangan yang dilakukan oleh Senopati Ngalogo tidak berakhir sampai di situ, karena cita-cita Senopati Ngalogo bukan sekedar ingin menjadi raja bawahan, namun raja yang menguasai raja-raja. Maka Senopati Ngalogo berniat membangkang dari Pajang, karena dengan laku yang bersifat lahir dan batin. Namun ketika itu Juru Mertani, kakaknya Sabin, mencegahnya. Meskipun selalu mendapatkan pencegahan dari Juru Mertani, Senopati Ngalogo terus melakukan usaha-usaha yang tidak pernah mengenal lelah. Beberapa usaha Senopati Ngalogo untuk melepaskan Mataram dari cengkeraman Pajang, seperti membangun benteng dan melatih prajurit sebagai pasukan perang. Yang kedua, melakukan pembelokan para mantri pemajekan dari Kedu dan Bagelan yang akan menyetor pajak ke Pajang. Yang ketiga,
tidak menghadap Sultan Pajang untuk memberikan upeti, sedangkan keempat menjalin relasi dengan Ratu Kidul, penguasa gaib Laut Selatan. Nah, apa yang telah dilakukan Senopati Ngalogo akhirnya tercium oleh Ngabei Wilomarto dan Wuragil, karena kedua abdi serta Pajang. Karena kedua abdi setia, Pajang itu segera melaporkan apa yang dilakukan Senopati Ngalogo kepada Sultan Hadiwijoyo. Tanpa berpikir panjang, Sultan Hadiwijoyo mengutus kedua abdinya tersebut untuk menanyakan kepada Senopati Ngalogo yang telah setahun tidak menghadap raja. Ini di tahun 1576. Menghadap kedua utusan dari Pajang tersebut, Senopati Ngalogo hanya menanggapi dengan dingin. Lain waktu aku akan menghadap Romo Sultan. Begitulah jawab dari Senopati Ngalogo. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijoyo menghukum buang kepada Tumenggung Mayang yang merupakan saudara ipar Senopati Ngalogo, yang telah membantu Raden Pabelan untuk menggoda Putri Kedaton ke Semarang. Sementara itu, Pabelan sendiri telah mendapatkan hukuman mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh abdi Tumenggung Mayang kepada Senopati Ngalogo. Mendengar laporan yang demikian, Senopati Ngalogo mengutus para mantri pemajekan untuk merebut Tumenggung Mayang yang tengah dalam perjalanan ke Semarang. Apa yang telah dilakukan oleh Senopati Ngalogo tidak membuat Sultan Hadiwijoyo berkenan. Oleh sebab itulah Sultan Hadiwijoyo yang disertai pasukan Pajang melakukan penyerbuan ke Mataram. Perang antara Pajang dan Mataram tidak dapat dihindari. Namun, pasukan Pajang yang jumlahnya lebih besar dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram. Dari peristiwa perang antara Pajang dan Mataram tersebut, Sultan Hadiwijoyo jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, Sultan Hadiwijoyo berpesan kepada putra-putranya untuk tidak membenci Senopati Ngalogo dan hendaklah tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Ketika pemakaman Sultan Hadiwijoyo, Senopati Ngalogo ikut hadir untuk memberikan bela sungkawa. Sedulurku, sepeninggal Sultan Hadiwijoyo, Senopati Ngalogo menobatkan diri sebagai Raja Mataram yang telah merdeka dari cengkraman Pajang. Setelah resmi menjadi raja, Senopati Ngalogo mulai menyusun dan melaksanakan program ekspansi wilayah kebesaran Mataram. Awalnya, Senopati Ngalogo dapat menaklukkan Pajang, Demak, dan Pati yang saat itu dipimpin oleh Adipati Pragulo, putra Ki Penjawi. Tidak lama kemudian, Senopati Ngalogo menyerang Madiun yang berada di bawah kepemimpinan Adipati Ronggo Jumeno, putra Sultan Trenggono.
Melalui tipu muslihat, Madiun berhasil dikuasai Mataram. Ronggo Jumeno melarikan diri ke Surabaya. Sementara itu Retno Dumilah, putrinya, dinikahi oleh Senopati Ngalogo. Sedangkan pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai kepada Mataram. Namun niatnya tersebut mendapatkan rintangan dari Ronggo Keniten. Ronggo Keniten dapat ditaklukkan oleh Senopati Ngalogo. Bahkan Keniten dibunuh oleh Adipati Pasuruan. Sedang di tahun 1600, Adipati Pragulo dari Pati yang tidak mensepakati Retno Dumilah sebagai permaisuri kedua Senopati Ngalogo memberontak kepada Mataram. Namun pemberontakan itu juga dapat dipatahkan setelah Senopati Ngalogo mampu menghancurkan pasukan Pati di dekat Sungai Dengkeng. Senopati Ngalogo atau Danang Sutawijoyo meninggal dunia ketika berada di Desa Kajenar pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede. Sepeninggal Panembahan Senopati, Raden Mas Julang ditunjuk sebagai Raja Mataram kedua dengan gelar Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrowati Senopati ing Ngalogo Mataram.